Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dari proposal skripsi, yang mana video ini diajukan untuk sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian, yang mana dosen pembimbingnya itu Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa MS dan Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bab 2 dari proposal skripsi saya yang berjudul yaitu tentang pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan, yang mana di sana ada latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu bab 2-nya, yaitu tentang tinjauan pustakanya. Bab 2 tinjauan pustaka, yang mana yang pertama itu kita membahas tentang kajian teorinya terlebih dahulu. Nah, di bab 2 ini ada yang pertama itu kajian teori, yang mana kajian teori yang pertama itu tentang tenaga kerja, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu tenaga kerja yang penuh atau full employment, merupakan tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerjanya itu lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas mereka. Dan yang kedua yaitu tenaga kerja yang tidak penuh atau setengah pengangguran atau underemployment. Itu merupakan tenaga kerja yang jumlah kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Dan yang ketiga itu tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja, yaitu unemployment, merupakan tenaga kerja yang mempunyai jam kerja nol, yang mempunyai jam kerja nol lebih dari 1 jam dalam seminggu. Nah, dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, modal, tingkat upah, dan pengeluaran non-upah. Nah, sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari tingkat inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat bunganya. Nah, hanya pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal tersebut. Nah, terdapat perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau tenaga kerja yang diserap oleh suatu perusahaan. Nah, permintaan tenaga kerja merupakan keseluruhan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih difokuskan pada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Nah, pekerjaan yang terserap ini akan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang memperkerjakan banyak orang pada umumnya dapat menghasilkan barang dan jasa yang besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda dan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Nah, perbedaan laju pertumbuhan setiap sektor mengakibatkan 2 hal. Yang pertama itu adanya perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja pada masing-masing sektor. Yang kedua, terjadi perubahan sektor secara berangsur-angsur, baik dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Nah, kajian teori yang kedua yaitu tentang upah minimum. Kajian teori yang kedua itu tentang upah minimum, yaitu upah minimum di Indonesia ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum, yaitu penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, upah minimum cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan naiknya upah nominal kesejahteraan atau upah real. Nah, kenaikan upah minimum provinsi mengakibatkan dilema bagi perusahaan, namun permasalahan labor cost dirasakan menjadi berat terutama bagi industri padat karya dan industri kecil menengah. Nah, dalam penetapan upah minimum, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 3 tentang dasar dan wewenang penetapan upah minimum, yaitu penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang dimana untuk pencapaian KHL gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industri padat karya ataupun perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha. Nah, dengan adanya penetapan upah minimum yang layak berdasarkan KHL ini, sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang akan berdampak meningkatnya output setiap perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien, serta menjamin penghasilan para pekerja sehingga tidak lebih rendah dari kebutuhan hidupnya. Nah, kajian teori yang ketiga itu tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Sadono Sukirno tahun 2013, pertumbuhan ekonomi ini merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat ini bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkatkan dari satu periode ke periode lainnya. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Nah, pada era ekonomi klasik, banyak sekali ahli ekonomi yang menganalisis dan membahas serta mengemukakan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi ini. Salah satunya yaitu Adam Smith. Nah, Adam Smith ini berpandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya yang pertama tentang peranan sistem mekanisme pasar bebas, di mana mekanisme pasar bebas mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dan yang kedua itu dengan perluasan pasar. Suatu perusahaan melakukan kegiatan produksi yang tujuannya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil penjualannya. Dan yang ketiga itu pengaruh kemajuan teknologi, di mana mekanisme pasar bebas dan perluasan pasar akan menciptakan perluasan ekonomi sehingga akan melakukan spesialisasi dalam kegiatan perekonomian dan meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatnya produktivitas ini akan menaikkan pendapatan dan memperluas pasar. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, faktor ekonomi menurut para ahli nyatakan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi. Beberapa faktor produksi tersebut yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya modal, organisasi atau kewirausahaan. Sedangkan faktor non-ekonomi ini juga memiliki peranan yang juga tidak kalah pentingnya dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, beberapa faktor non-ekonomi yaitu sosial, budaya, dan politik. Nah, kajian teori yang keempat yaitu tentang inflasi. Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, penyebab dari timbulnya inflasi karena adanya tekanan dari sisi supply dan dari sisi permintaan dan dari ekspektasi inflasi. Dari sisi supply atau cost push inflation disebabkan oleh peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, depresiasi nilai tukar, dan dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang dan bencana alam. Sedangkan demand pull inflation atau dari sisi permintaannya disebabkan karena tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Sedangkan ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Dan inflasi ini adapun teori
ada teori inflasi menurut para ahli ekonomi, di antaranya pertama teori kuantitas, mana teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Inti dari teori kuantitas ini yaitu inflasi hanya bisa terjadi apabila ada penambahan volume uang yang beredar. Apabila jumlah uang beredar bertambah, maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Dan yang kedua itu teori Keynes. Itu teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Menurutnya inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya sehingga menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang melebihi jumlah barang yang tersedia. Akibatnya yang terjadi celah inflasi atau inflationary gap. Yang ketiga itu teori struktural. Inti dari teori ini yaitu bahwa inflasi bukan merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi suatu negara berkembang umumnya masih bercorak agraris. Nah, setelah kita dan setelah uh, hanya itu kajian teori yang dari penelitian proposal penelitian ini dan sekarang kita masuk itu keterkaitan antara variabel yang mana pertama itu pengaruh upah minimum regional terhadap kesempatan kerja. Nah, upah yang tinggi ini akan dapat menimbulkan turunnya jumlah tenaga kerja dan mengakibatnya bertambahnya angka pengangguran. Hal ini dikarenakan ketika biaya produksinya tinggi, maka perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan akhirnya berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi. Nah, upah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Upah adalah sebuah kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja yang dibayarkan kepadanya berupa jumlah uang yang sesuai dengan hasil kerjanya. Itu sumber dari Mankiw tahun 2003. Dengan penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu wilayah akan berdampak besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada. Nah, dalam model keseimbangan pasar, upah akan melakukan penyesuaian untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Keseimbangan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja tercapai ketika upah minimum meningkat, maka permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan lebih kecil dibandingkan penawaran tenaga kerja oleh para pencari kerja. Sebaliknya, ketika upah minimum lebih rendah dari upah sebelumnya, maka permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan lebih besar dibandingkan penawaran tenaga kerja. Yang kedua itu pengaruh inflasi terhadap kesempatan kerja. Itu tingkat inflasi memiliki hubungan yang positif maupun negatif terhadap kesempatan kerja. Ketika tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi pada harga-harga yang terjadi secara umum, maka tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan pada tingkat bunga atau pinjaman. Oleh karena itu, tingginya tingkat bunga akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja karena akibat dari rendahnya investasi. Nah, dengan adanya kecenderungan bahwa pengangguran dan tingkat inflasi kedudukannya naik atau tidak ada trade-off, ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva Phillips di mana terjadi trade-off antara pengangguran yang rendah atau inflasi yang rendah. Jika tingkat inflasi rendah, maka tingkat pengangguran akan menjadi tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan menjadi relatif rendah. Nah, yang ketiga itu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja. Mankiw menjelaskan tahun 2006 menjelaskan bahwa hukum Okun merupakan relasi negatif antara GDP dan pengangguran. Hukum Okun adalah pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Nah, peningkatan PDRB akan berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan PDRB ini akan berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja. Menurut Keynes dan dalam Budiono tahun 1998, bahwa pasar tenaga kerja hanya mengikuti pasar tenaga kerja hanya mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Ketika tujuh output yang diproduksikan meningkat, maka jumlah orang dipekerjakan juga akan meningkat. Hal ini dikaitkan dengan konsep fungsi produksi yang menjelaskan bahwa kenaikan output hanya dapat tercapai apabila inputnya atau tenaga kerjanya ditingkatkan penggunaannya. Permintaan barang dan jasa dalam satu perekonomian ini akan mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga akan berdampak terhadap penggunaan inputnya, yaitu tenaga kerja.
Nah, setelah kita bahas tadi keterkaitan antara variabel, nah selanjutnya kita masuk ke penelitian yang terdahulu, yang mana penelitian yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sandi tahun 2018 dengan judul penelitian pengaruh upah minimum regional, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pangkep, di mana variabel upah minimum regionalnya berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonominya berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan penelitian yang kedua itu yang dilakukan oleh Jonathan Giovanni dan Muhammad Faisal Fadli tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di kota Pontianak, di mana pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Dan ketiga itu penelitian yang dilakukan oleh Tirta Pratama Atiatna, Nurlianati Muhyiddin, dan Bambang Bembi Subyakto tahun 2016 dengan judul penelitian pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan, di mana upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paul S.P. Huta Galung dan Purbayu Budi Santosa tahun 2013 dengan judul penelitian analisis pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Tengah, 35 kabupaten atau kota, di mana variabel upah minimumnya berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Dan penelitian yang kelima itu penelitian yang dilakukan oleh Bayu Dwi Dharma dan Samsu Johan tahun 2015, di mana dengan judul penelitian pengaruh investasi dan inflasi terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di kota Samarinda, di mana variabel inflasi menunjukkan nilai negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di kota Samarinda, sedangkan pertumbuhan ekonominya menunjukkan nilai positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di kota Samarinda. Nah, setelah kita bahas penelitian terdahulu, selanjutnya kita masuk ke yang keempat, itu kerangka konseptualnya. Yang mana berdasarkan kajian teori dapat kita ketahui bahwa dalam model keseimbangan pasar, upah akan melakukan penyesuaian untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Keseimbangan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja tercapai ketika upah minimum meningkat, maka permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan lebih kecil dibandingkan penawaran tenaga kerja oleh para pencari kerja. Sebaliknya, ketika upah minimum ini lebih rendah dari upah sebelumnya, maka permintaan tenaga kerja oleh satu perusahaan lebih besar dibandingkan penawaran tenaga kerjanya. Nah, berdasarkan kajian teori yang kita bahas tadi, dapat diketahui bahwa ketika tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi pada harga-harga yang terjadi secara umum, maka tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan pada tingkat bunga atau pinjaman. Oleh karena itu, tingginya tingkat bunga akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor produktif. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja karena akibat dari rendahnya investasi. Nah, berdasarkan kajian teori di atas dapat diketahui bahwa peningkatan PDRB akan berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan PDRB akan berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja. Nah, setelah kita bahas kerangka konseptual tadi, sekarang kita masuk ke hipotesis. Nah, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, upah minimum regional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Hipotesis yang kedua itu pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Dan hipotesis yang ketiga itu tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Nah, demikianlah penjelasan bab 2 dari proposal penelitian saya, yaitu tentang pengaruh
Ya, demikianlah penjelasan bab 2 dari proposal skripsi saya yang judulnya tentang pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Nah, setelah saya menjelaskan bab 2 ini, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 dari proposal skripsi saya. Karena sudah saya jelaskan bab 2 dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan bab 1, maka demikian penjelasan bab 2 proposal skripsi saya ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.